Halo Superdet, ketemu lagi sama gua Ari di sini. Sekarang kita mau bahas satu topik yang menarik, yang lagi hot banget, yang lagi bener-bener kejadiannya, momennya sekarang-sekarang banget, yaitu tentang masuk sekolah. Wah, gila. Anak masuk sekolah. Akhirnya masuk sekolah. Wow, gitu kan, kayak cepet banget gitu kan. Sebagai informasi, Sela udah 3 tahun dan ya, dia akan masuk sekolah. Wow, cepet banget. Gua kayak berasa baru banget kemarin Sela kayak baru lahir, terus sekarang wow dia mau masuk sekolah gitu kan. Ini hal yang menyenangkan, hal yang excited banget, tapi serem juga gitu kan, bener-bener campur aduk lah di sini gitu kan. Jadi ketika video ini dibuat, ini adalah bulan yang sama ketika Sela akan masuk sekolah nantinya. Belum masuk, tapi beberapa hal sudah dipersiapkan dan kami sudah ancang-ancang terkait dengan sekolah ini kurang lebih sekitar 1 tahun ke belakang. Jadi ketika dia sekitar 2 tahunan, kami juga udah mikir-mikir, hitung-hitung dan sebagainya terkait dengan hal ini. Dan di video kali ini gue akan mau bagikan tips dan mau cerita gimana sih cara pilih sekolah, khususnya buat teman-teman yang anaknya baru pertama sekolah. Wah, ini benar-benar pengalaman baru dan gue juga rada blank. Ini semuanya trial and error. Semoga semuanya baik-baik saja. Oke, langsung saja. Yang pertama, cara pilih sekolah versi gue. Yang pertama harus diperhitungkan adalah budget. Budget. Ini satu hal yang wow. Buat teman-teman yang berjuang dalam hal finansial, ini satu hal yang stressful. Tapi buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu concern ke hal finansial, ini mungkin satu hal yang lebih menyenangkan, lebih relax gitu kan. Tapi buat gua, yang pertama pemilihan sekolah, budgetnya berapa gitu kan, dan itu mesti dihitung total. Dan sebagai informasi awal banget sebelum ke budget, teman-teman sebisa mungkin hal ini teman-teman persiapkan sebelumnya, 6 bulan, setahun sebelumnya gitu kan. Karena ada plus point kalau teman-teman bisa istilahnya tuh early bird gitu ya, pendaftaran setahun di depan gitu, dapat harga lebih murah dibanding kalau kita bulan depan mau masuk nih, baru sekarang di proses pendaftarannya, baru ini itu dan sebagainya, itu biasanya jatuhnya lebih mahal. Belum lagi kuotanya gitu. Penting teman-teman untuk bisa mempersiapkan dari jauh hari, karena kalau sekolahnya penuh, yang kita suka, yang kita incar, yang sesuai dengan kriteria, jadi susah nih. Jadi mesti ke second option, ke lapis ketiga dan seterusnya gitu. Yang pertama, kembali lagi, budget itu yang pertama. Nah, budget tuh apa aja gitu kan. Budget yang pertama adalah uang sekolahnya atau bulanannya itu berapa. Terus pas daftar ada uang pangkal lah, uang formulir lah, uang pendaftaran, whatever. Itu teman-teman tanyakan secara detail. Ada uang entah bangunan lah, uang apa, itu biasanya ada yang setahun sekali, ada yang sifatnya sekali aja. Teman-teman hitungkan semuanya di total berapa. Terus juga ada seragamnya. Perlu diketahui anak umuran kecil begini kan pertumbuhannya cepat. Ya gue nggak tahu ya, kayaknya mungkin beberapa bulan, 6 bulan mungkin bajunya udah nggak muat kali mungkin ya. Apakah harus beli baju yang lebih gede, longgar, jadi satu size di atasnya, atau memang pas-pasin. Kalau satu size di atasnya kan jadi ya looknya nggak bagus gitu loh, nggak kayak pakai baju kegedean. Tapi kalau dari sisi penghematan itu menghemat, jadi sekian waktu nggak usah beli baju gitu kan. Seragamnya, bukunya itu mesti dihitung. Dan gue juga belajar nih pas gue awal-awal cari tahu kayak gini, gue nanya-nanya, cari tahu budget jenjang berikutnya. Jadi kan kalau playgroup itu kan kadang ada yang tidak sekolah ya, jadi dia cuma playgroup doang, selesai. TK A, TK B, udah gitu kan. Kalau lanjut SD mungkin ke sekolah yang bahasanya gue sekolah beneran. Ada yang sekolah bukan artinya sekolah bohongan, bukan. Ada sekolah yang jenjangnya tuh mentok di playgroup aja gitu loh. Nah, ada yang dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA gitu kan. Nah, kalau gue cari yang jenjangnya lengkap gitu lah. Kenapa lengkap? Jadi ternyata setiap lompat fase itu
kan ada biaya ya kan, misalkan uang pendaftaran ke SD. Nah biasa kalau dari sekolah yang sama ada entah ada potongan atau digratiskan ya. Kalau kita pindah sekolah misalnya dari ya teman-teman yang sekolah kan tak tahu loh, dari SD mau ke SMP sekolahnya pindah, bayar kan uang pendaftaran lagi ini itu gitu. Nah tapi kalau tetap di satu sekolah yang sama kan lebih murah. Nah ini pakai asumsi di sekolah yang sama, jadi dari awal kenapa kita cari playgroup-nya juga tidak yang playgroup doang, tapi yang langsung jenjang, karena mempertimbangkan budget itu. Jadi supaya gimana cara dihemat nih, ada biaya-biaya tengah jalan yang kalau memang ya kita berharapnya ada progres dan sebagainya dalam hal pekerjaan, finance dan sebagainya, sehingga bisa naik kelas gitu. Tapi kalau memang hitung-hitungan dari the worst case, ya udah berarti dia akan di sekolah itu terus-menerus, sehingga biaya-biaya yang ada itu bisa dihilangkan atau diminimalkan. Kayak biasa misalnya biaya naik jenjang gitu kan. Nah untuk sekolah yang kita pilih ini kebetulan setelah gue cari tahu, dia kenaikan uang sekolahnya itu cuma selisih sekitar 100.000 per jenjang. Misalkan kalau SD ini 500.000, yang SMP 600.000. Selisih cuma segitu. Nah ini buat gua tuh jadi kalau misalkan kredit rumah atau kredit properti, kenaikan bunganya tuh nggak bikin kaget, gitu lah. Kenaikannya 100.000 gitu kan, 100.000 kan. Terus rata-rata inflasi kenaikannya berdasarkan historical, gua udah track back juga, rada melankoli memang, itu juga 100.000 gitu loh. Nah beda kalau gua udah cari beberapa sekolah yang wah cukup bonafit lah. Nah antar jenjang itu lompatnya puluhan juta gitu loh. Dari playgroup nih TK gitu kan, kisaran jutaan. Begitu ke SD belasan, begitu ke SMP puluhan lompatnya. Uang sekolahnya loh, itu bukan ngomongin uang pangkal dan sebagainya, ini ngomongin yang monthly loh. Wah itu kan jadi wow, oke, buat kita yang sedang berjuang itu satu tantangan gitu kan. Tapi buat mereka yang no issue ya udah nggak apa sih gitu. Nah itu jadi pertimbangan juga gitu. Terus juga dari sisi budget yang perlu diperhitungkan adalah lifestyle. Lifestyle-nya adalah dari murid-murid di sana dan orang tuanya. Contoh misalkan ini mempertimbangkan future ya ke depannya. Kalau memang misalkan anaknya ke depan pakai gadget, kalau kita nggak kasih gadget gimana. Terus juga ada beberapa temen yang cerita lingkungan itu sekolahnya bonafit, yang nganter tuh mobil antri gitu kan, dia datang pakai sepeda motor ucuk-ucuk. Itu ada isu nggak buat si anak khususnya gitu? Buat orang tua ya nggak masalah gitu kan, apakah anaknya dibully, apakah nanti anaknya dijauhin atau tidak gitu kan. Nah ini jadi sebuah tantangan, karena kalau orang tua kita mungkin nggak mikirin hal ini, tapi buat kita generasi ini ketika kita punya anak, kita jadi mikirin, karena kita pernah di fase kayak gitu. Kalau gue nggak berpikirnya jangan sampai anak ini bisa terlalu hedon di kelasnya atau di angkatan atau di sekolahnya, sehingga dia anggap misalkan anak kelas atas dan dijauhi, tidak ditemani. Ataupun jangan sampai terlalu dianggap di bawah, ini nggak punya, itu nggak punya, main kesini belum pernah, main kesana belum pernah, experience sini nggak ada, situ nggak ada, sehingga dijauhin, nggak ada teman juga, dibully. Kalau bisa yang tengah-tengah lah gitu kan, jadi homogen lah gitu kan, di lingkungan yang tidak terlalu jomplang jauh, tidak juga terlalu jomplang ke bawah. Nah itu yang jadi pertimbangan gue dalam hal budget. Jadi tidak hanya budget sekolahnya aja, tapi murid di sana beserta dan orang tuanya tuh levelnya gimana, karena in the future mempengaruhi si anak nih. Kalau anaknya sekolahnya pakai sepatunya bagus-bagus, anak kita ngelengek minta sepatu tersebut, kalau kita belikan atau nggak belikan itu kan jadi pertimbangan lagi kan, apa efeknya gitu. Nah itu salah satu hal juga di dalam hal budget yang gue pertimbangkan. Yang kedua, cara milih sekolah. Yang gue milih sekolah berdasarkan satu yang budget, yang kedua itu adalah soal agama. Terlepas daripada agama apapun, sekolah apapun yang mengajarkan agama is okay, gue nggak ada isu apapun. Tapi yang jelas pemikiran gue sederhana, biar nggak repot aja. Gue udah ngajarin agama tertentu Kak Sela, terus juga dalam kehidupan spiritual kan itu penting ya, itu salah satu fondasi dalam kehidupan. Nah kalau di lingkungan ibadah diajarkan juga
hal yang sama, tapi ketika di sekolah ada ajarkan hal yang berbeda, repot urusannya gitu lah, repot. Lebih ke gitu aja sih gitu loh. Jadi biar semuanya sama, apa yang gue ajarkan sama, apa yang diajarkan tempat ibadah sama, di sekolah juga mengajarkan value-value yang sama senada, biar nggak repot aja gitu loh untuk menerjemahkan atau mengajarkan tentang hal spiritual gitu. Terus yang ketiga adalah terkait dengan jarak. Nah ini jarak satu hal yang ada orang nggak pusing hal ini, tapi buat gue dalam kondisi gue saat ini jarak itu jadi penting. Semakin dekat semakin baik sih gitu loh. Dan ya ongkos bensin gitu kan, drop in drop off gitu kan, itu jadi pertimbangan. Yang terakhir baru deh, yang keempat itu baru yang lain-lainnya, kayak grade sekolahnya, terus juga kurikulumnya, gurunya, fasilitasnya, bahasa pengantarnya, terus juga kira-kira di sana pergaulannya gimana gitu. Nah itu baru hal yang keempat terakhir lah yang gue baru timbang-timbang. Itu kurang lebih dari gue. Cara milih sekolah versi gue adalah, jadi gue rekap, yang pertama adalah budget, yang kedua adalah soal agama, yang ketiga adalah jarak, yang keempat itu baru lain-lainnya. Itu aja dari gua, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada tips atau ada informasi lain atau ada koreksi, please welcome untuk bisa sharing di komen dan kita bisa belajar sama-sama bagaimana menjadi seorang ayah yang lebih baik lagi. See you in the next video, bye-bye.